Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kiranya damai dan sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sapaan malam kita pada hari Kamis 24 September 2020 sesuai dengan pembacaan SBU pada malam hari terambil dari kitab Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Dan saya akan membaca pada ayatnya yang ke-7 dan 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan sekarang ini dapat kami mengerti, kami hayati, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Mazmur 67 ayat 7 dan 8 demikian bunyi firman Tuhan. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, seorang pria datang kepada Norman Vincent Peale, penulis buku The Power of Positive Thinking. Pria tersebut mengatakan demikian kepada Norman. Semuanya telah hilang, tidak ada harapan lagi, kata pria tersebut kepada Norman. Norman hanya tersenyum penuh simpati dan mengambil kertas. Ia menggambar garis tegak di tengah halaman dan menulis di kolom kiri yang hilang, lalu di kolom kanan yang tersisa. Pria tersebut mengatakan, kita tidak perlu mengisi yang sebelah kanan, yaitu yang tersisa. Aku tidak punya apa-apa lagi, kata pria itu. Lalu kata Norman, kapan kau bercerai dengan istrimu? Hei, apa maksudmu? Aku tidak bercerai dengan istriku. Kami saling mencintai dan mengasihi satu sama lain, kata pria tersebut. Norman pun berkata, baik, itu kita catat di kolom kanan yang tersisa tadi. Kamu masih memiliki istri. Nah sekarang, kapan anakmu meninggal dunia? Setelah itu, saudara, Norman melanjutkan beberapa pertanyaan berikutnya dengan pola serupa. Kapan jantungmu dioperasi bypass? Padahal dia tidak sakit jantung. Kapan matamu tidak bisa melihat? Padahal dia matanya masih bagus. Kapan telingamu tidak bisa mendengar? Kapan lidahmu tidak bisa merasakan? Akhirnya pria itu berhasil tersenyum dan berkata, menarik sekali. Segala sesuatu menjadi berbeda ketika kita bisa meresponi keadaan dengan optimis. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah pandemi COVID-19 sudah menghancurkan hidup dan hanya menyisakan keputusasaan? Dalam Alkitab, kita bisa menemukan kisah Nuh setelah air bah surut. Saat ia keluar dari bahtera, Nuh menemukan bumi porak-poranda. Tak ada yang tersisa lagi. Namun Nuh adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ia tahu Tuhan tidak akan membiarkannya celaka dan Tuhan punya rencana yang indah sekalipun keadaan sangat hancur. Nuh bergerak untuk membangun kembali kehidupannya di bumi. Masalah memang banyak, tetapi ia bangkit
dan berani mencoba hal yang baru. Nuh tidak takut gagal. Sebelumnya, tidak ada orang yang terpikir untuk mencoba membuat kebun anggur. Walaupun Nuh berani melakukan sesuatu yang out of the box di zamannya, semuanya justru terjadi pasca kehancuran dunia yang mengerikan. Demikian pula dengan kita, saudara. Saatnya sekarang kita melangkah dengan optimis. Percayalah, kita akan temukan terobosan ketika kita berani bangkit dan memulai membangun kembali kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Maka Tuhan akan memunculkan pelangi kemuliaan bagi kita. Dan kita akan menaikkan puji-pujian dan sorak-sorai kita. Sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka menyanyikan Mazmur 67 yang merupakan nyanyian syukur yang mereka naikkan setiap musim panen. Sang pemazmur mau mengingatkan orang-orang Israel dan juga saudara dan saya bahwa Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan memelihara hidup kita, memberkati kehidupan kita, bumi kita. Kata sang pemazmur, tanah telah memberi hasilnya, dan Allah kita memberkati kita. Kita bersyukur memiliki Allah yang baik, saudara. Allah yang peduli, Allah yang tahu apa yang menjadi kesusahan kita, pergumulan kita, dan Allah yang memberkati kita. Dengan catatan, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita harus bergaul karib dengan Allah kita dalam Yesus Kristus, seperti yang dilakukan Nuh dan keluarganya. Melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya dan keluarganya. Taat dan setia kepada Tuhanlah yang akan selalu membuat kita bersyukur untuk segala keadaan apapun yang kita alami. Taat dan setia kepada Tuhanlah yang juga akan mendasari rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami membiarkan segala kesibukan dan situasi kondisi ini menjauhkan kami daripadamu, Tuhan. Ajar kami untuk kembali mendekatkan diri kami kepadamu, Tuhan, agar kami bisa semakin mengenalmu dan memperoleh keberanian untuk bangkit kembali serta membangun kehidupan kami yang telah porak-poranda. Kami percaya pelangi kemuliaan Tuhan telah Engkau sediakan bagi kami, serta kami mau bangkit bersama-sama denganmu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Sertai istirahat malam kami, dan bangunkan kami esok pagi dengan kehidupan dan iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang masih harus bekerja mencari nafkah di sepanjang malam ini. Berkati mereka yang dalam kondisi lemah tubuh, dengan jamahan tangan-Mu dan obat-obat yang dikonsumsinya, kiranya dapat memulihkan kesehatan mereka. Berkati bumi ini ya Tuhan, yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19.
Kami percaya hanya kuasa Tuhanlah yang mampu mengusir virus corona dari muka bumi melalui setiap kami yang selalu menjaga kesehatan, hidup sehat, dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Berkati gereja kami Tuhan di masa pandemi ini, agar terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan, persekutuan, dan kesaksian, melalui kegiatan dan ibadah-ibadah yang dilakukan secara daring. Berkati para petugas kesehatan, para aparat, dan Satgas COVID dalam menjalankan tugas mereka dengan baik, dan lindungi mereka agar tidak terpapar COVID-19. Inilah doa syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus berkenan mendengar dan mengabulkan seruan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan malam ini. Selamat beristirahat. God bless you.